Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat yang selalu Ibu banggakan, jumpa kembali dengan Ibu Rita Zahra dalam Mapel IPA. Bersama-sama kita akan menjelajahi dunia sains yang menakjubkan. Anak-anak, kali ini kita masih melihat tentang sistem reproduksi pada manusia yang terbagi menjadi A. Pembelahan sel, B. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, C. Penyakit pada sistem reproduksi manusia, dan upaya pencegahannya. Nah, yang A. Pembelahan sel sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas bagian B. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, Ibu berikan materinya kepada kalian dengan tujuan yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kemudian kalian mampu mendeskripsikan manfaat berkhitan. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menuliskan fungsi beberapa zat yang dihasilkan oleh kelenjar Fascicula seminalis. Anak-anak, semua organisme memiliki rentang hidup yang terbatas. Karenanya, untuk mempertahankan kelangsungan hidup diperlukan generasi penerus, ya. Nah, proses biologi ketika organisme menghasilkan individu baru dari jenis mereka sendiri disebut dengan reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum untuk membentuk individu baru. Anak-anak, waktu pembelahan sel ya, kita sudah melihat beberapa alasan sel itu membelah. Nah, salah satu dari alasan sel membelah adalah reproduksi. Ya, reproduksi pada manusia tadi sudah disebutkan bahwa termasuk reproduksi seksual. Artinya, untuk bereproduksi dibutuhkan dua individu. Siapa saja? Laki-laki dan perempuan sebagai penghasil sel kelamin. Nah, laki-laki tentu menghasilkan sel kelamin laki-laki yang disebut dengan sperma. Sedangkan perempuan menghasilkan sel kelamin perempuan yang disebut dengan ovum. Mari kita lihat alat reproduksi laki-laki sehingga dapat menghasilkan sperma. Jadi ada sekumpulan alat sehingga membentuk alat reproduksi laki-laki. Apa sajakah itu? Yang pertama kalian lihat sesuai dengan arah panah ya. Itu ada gambar saluran namanya vas deferens. Kemudian yang B ada saluran di dalam penis, itu namanya uretra. Kemudian gambar penis itu sendiri ya, jadi batang tempat kalian mengeluarkan kencing itu namanya penis. Kemudian skrotum itu di bawah penis ya, yang mengkerut mengendor itu namanya skrotum. Di dalamnya isinya penis, jadi kita sebut skrotum bukan penis, testis. Jadi di dalam skrotum itu ada testis. Nah, skrotum itu mengkerut dan mengendor itu untuk menjaga suhu di dalam testis ya. Kemudian yang biji 2 itu namanya testis. Kemudian ada saluran dari testis, itu namanya epididymis. Kemudian ada kelenjar Cooper ya, sesuai dengan arah panah dilihat ya. Kemudian ada kelenjar prostat, kemudian ada Fascicula seminalis ya. Itulah dia alat reproduksi pada laki-laki. Sekarang mari kita melihat struktur dan fungsinya. Nah, struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Yang pertama adalah penis.
Ya, penis itu adalah batang ya, bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Yang kedua ada skrotum, bagian seperti kantung, seperti tadi Bu sudah jelaskan. Ya, di dalamnya ada testis, fungsinya menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang ketiga ada testis, yaitu biji 2 itu terletak di dalam skrotum, ya, itu adalah tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis, itu saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran lebih kurang 4 cm. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian ada vas deferens, saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya apa? Untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Kemudian ada uretra, saluran yang terdapat di dalam penis kalian itu merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya mengeluarkan sperma dan urin ya. Kemudian ada kelenjar vasikula seminalis, untuk apa? Nah, bagian ini berbentuk seperti kantung kecil, ukurannya lebih kurang 5 cm yang terletak di bagian belakang kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian ada kelenjar prostat, bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan asam. Kemudian ada kelenjar Cooper, bagian yang berbentuk seperti kacang, terletak di bagian bawah kelenjar prostat. Ya, fungsinya adalah untuk menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Jadi netral ya, ada asam dan basa. Mohon maaf, ini ada ketinggalan Ibu mengetik sedikit ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah struktur dan fungsi organ penyusun sistem reproduksi laki-laki ya. Oke. Anak-anak, berdasarkan letaknya, alat reproduksi laki-laki ini dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama alat reproduksi luar. Artinya apa? Terlihat dari luar. Nah, apa saja itu? Penis dan skrotum ya. Penis yang batang yang kalian biasa keluarkan kencing, kemudian skrotum, jadi yang bulat di bawah penis, bagian bawah penis, pangkal penis bagian bawah ya. Kalau dia kedinginan mengkerut, kalau dia panas dia akan mengendor ya, untuk melindungi si testis atau pabrik sperma. Yang kedua, alat reproduksi bagian dalam. Apa saja? Ada testis, ada saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Nah, testis sudah sangat jelas ya, 2 biji yang ada di dalam skrotum. Sekarang kita akan melihat saluran sperma dan kelenjar reproduksi. Saluran dan kelenjar reproduksi. Nah, yang pertama saluran sperma. Saluran sperma ini terdiri dari ada epididymis, ada vas deferens, kemudian ada uretra. Jadi 3 ini merupakan saluran sperma. Kemudian ada namanya kelenjar reproduksi. Yang pertama di sana ada vasikula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, kemudian ada kelenjar Cooper. Struktur dan fungsinya masing-masing sudah kita sebutkan tadi. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, untuk mendapatkan sperma itu tidak serta-merta loh. Jadi ada prosesnya ya. Ada proses pembentukan sperma atau sel kelamin jantan. Nah, proses pembentukan sperma ini disebut dengan spermatogenesis ya. Mari kita lihat, ini gambarnya. Nah, itu yang sebelah kiri itu ada testis. Di dalam testis itu ada saluran ya, namanya seminiferous tubules. Itu saluran yang sebenarnya itulah testis, terdiri dari saluran itu ya. Nah, kita melihat dari gambarnya, kemudian apa itu proses spermatogenesis ya. Nah, anak-anak, tadi di dalam tubulus seminiferous itu, jadi tubulus seminiferous itu sebenarnya dari kata tubulus yang artinya saluran. Kemudian kata seminiferous itu berasal dari kata semen atau artinya sperma. Jadi saluran sperma ya. Jadi tubulus seminiferous itu saluran-saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma.
Jadi kumpulan tubulus inilah yang sebenarnya merupakan struktur dari testis ya. Nah, oke, kita melihat proses pembentukan sperma. Jadi di dalam testis ini prosesnya itu seperti ini ya. Nah, jadi sel induk sperma atau spermatogonium itu ada di gambar, kemudian ada tanda panah penunjuknya ya. Spermatogonium bersifat 2N ya, masih 2N atau diploid, mengalami pembelahan secara mitosis ya, mengalami pembelahan secara mitosis sehingga terbentuklah di situ spermatosit primer ya. Selanjutnya, spermatosit primer ini mengalami pembelahan meiosis tahap 1 sehingga membentuk 2 spermatosit sekunder ya, yang sifatnya haploid atau N kromosom ya. Akhirnya di perjalanannya spermatid mengalami, spermatosit sekunder ini kan mengalami pembelahan meiosis 2 ya, membentuk spermatid. Ada 4 spermatid yang terbentuk dari 2 spermatosit sekunder yang berasal dari pembelahan dari spermatosit primer ya. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, dari spermatogonium mengalami pembelahan mitosis, terbentuklah spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1, terbentuklah spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini, 2 spermatosit ini masing-masing membelah menjadi 2 melalui pembelahan meiosis tahap kedua ya, terbentuklah 4 spermatid. Nah, spermatid ini berdiferensiasi, terbentuklah menjadi spermatozoa. Ada 4 spermatozoa yang terbentuk dari 4 spermatid ya, dengan N kromosom ya, jadi haploid ya. Nah, itu dia proses pembentukan sperma. Sekarang kita lihat sperma itu sendiri ya, spermatozoa atau sperma. Nah, ini dia gambar sperma warna putih tuh ya, kelihatan jelas ya. Oke, sekarang kita lihat dengan jelas satu sperma. Nah, itu dia. Oke, satu sperma ini, nah ini satu ya, ada bagian kepala. Di bagian kepala itu ada nukleus dan akrosom. Kemudian ada bagian leher, merupakan sambungan bagian kepala dengan bagian tengah ya. Bagian tengah isinya mitokondria ya. Kemudian ada bagian ekor yang merupakan membran plasma. Jadi 3 bagian spermatozoa atau sperma, bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah kita lihat struktur dan fungsi alat reproduksi pada laki-laki serta proses pembentukan sperma atau spermatogonium, kita akan melihat sekarang organ reproduksi pada perempuan. Apa sajakah? Ada ovarium, ada tuba falopi atau saluran telur, ada uterus atau rahim, ada vagina. Yuk kita lihat gambarnya. Nah, ini gambar alat-alat reproduksi pada wanita. Ada ovarium, itu kiri dan kanan ada sepasang. Kemudian ada oviduk atau saluran telur. Nah, di ujung saluran telur yang dekat dengan ovarium itu ada fimbre. Itu ada seperti jari-jari ya. Fungsinya dia untuk menangkap sel telur ya. Untuk menangkap sel telur ketika dilepaskan oleh ovarium. Oke. Nah, ovarium di dalamnya itu kan isinya folikel. Folikel ini calon-calon sel telur. Nanti setelah sel telur dilepaskan, maka tinggallah korpus luteum ya. Kemudian lihat ke bawahnya ada uterus. Uterus itu rahim ya. Kemudian ada dinding uterus, ditunjukkan tebal itu. Kemudian ya, dinding bagian dalam uterus itu namanya endometrium ya. Kemudian ada serviks ke bawah. Serviks itu pertemuan ujung uterus dengan rahim ya, disebut juga leher rahim. Kemudian ada vagina. Oke, kita lihat berikutnya. Anak-anak, struktur dan fungsi organ pada sistem reproduksi perempuan. Kita lihat struktur organnya seperti apa, fungsinya untuk apa ya. Yang pertama adalah ovarium. Tadi sudah kalian lihat gambarnya, seperti telur, bulat telur
ya, jumlahnya sepasang, 2, terletak di samping kanan dan kiri dari rahim atau uterus. Fungsinya apa? Untuk menghasilkan sel telur dan hormon progesteron dan estrogen. Ini ada yang tertinggal ya, estrogen juga dihasilkan di ovarium. Jadi hormon yang dihasilkan di ovarium itu ada 2, hormon estrogen dan hormon progesteron. Kemudian ada saluran telur atau disebut juga tuba falopi atau oviduk. Panjangnya itu lebih kurang 10 cm. Ya, kemudian ada infundibulum, ini bagian ujung daripada saluran telur yang dekat dengan fimbre. Ya, bentuknya seperti corong ya, ujung dari saluran telur atau tuba falopi. Nah, di ujung corong inilah terdapat fimbre ya, berjumbai seperti jemari-jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Kemudian ada rahim. Rahim itu strukturnya seperti buah pir. Fungsinya sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kemudian ada namanya endometrium. Tadi kalian sudah lihat di gambar, itu lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh pada saat menstruasi. Kenapa meluruh? Nanti kita akan lihat ya. Kemudian yang keenam ada serviks. Serviks itu adalah struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Serviks ujung rahim ya, sambungan dengan saluran vagina. Kemudian vagina itu sendiri adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Jadi tempat masuknya sperma, ya, tempat mengalirnya darah menstruasi dan tempat keluarnya bayi. Nah, fimbre tadi ya, sambungannya tadi setelah infundibulum harusnya. Oke. Jelas ya, anak-anak, kita lanjut. Nah, sama seperti sperma tidak serta-merta terbentuk, tapi ada prosesnya. Maka oogenesis juga ada proses. Apa itu oogenesis? Yaitu proses pembentukan sel kelamin perempuan atau sel telur atau ovum ya. Nah, di mana terjadinya? Di dalam ovarium atau indung telur. Nah, kalau tadi spermatogenesis terjadi di dalam testis, maka oogenesis terjadi di dalam ovarium. Jangan kebalik ya. Nah, oogenesis itu dimulai sebelum anak perempuan lahir loh. Kalau spermatogenesis itu dimulai pas anak laki-laki mimpi basah. Tapi oogenesis dimulai sejak anak perempuan itu belum lahir ya. Ketika seorang anak perempuan lahir, maka jumlah bakal sel ovum atau sel primordialnya itu sekitar 200.000 sampai 2 juta sel. Seiring dengan berjalannya waktu, anak tersebut besar ya, sampai masa pubertasnya itu hanya tersisa 400.000 sel, 40.000 sel. Maaf tadi salah sebut ya. Hanya tersisa pada saat anak perempuan itu pubertas adalah 40.000 sel. Dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna ketika terjadi siklus menstruasi. Jadi satu sel telur yang matang diovulasikan selama satu siklus menstruasi ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana ceritanya oogenesis ini? Hampir sama dengan spermatogenesis ya. Kalau spermatogenesis tadi kan di testis ya terjadinya. Kalau ini kan di dalam ovarium. Nah, ini ada gambar penampang melintang ovarium. Kalian bisa lihat ya. Ini ovarium dan sebelah kanan ya. Nah, ada ketika sel telur sudah matang, maka terjadilah proses pengeluaran ya. Jadi sel telur dikeluarkan. Nah, pada saat terjadi pengeluaran sel telur dari ovarium ini disebut dengan ovulasi ya, proses pelepasan sel telur di ovarium. Jadi ovulasi, begitu keluar dari ovarium langsung ditangkap oleh jumbai-jumbai dan corong dari si saluran oviduk, kemudian dibawa ke saluran oviduk. Nah, di sanalah nanti di saluran oviduk sel telur menetap sebentar menunggu sel sperma datang ya. Kalau sel sperma datang dan membuahi, maka akan terjadi kehamilan. Tetapi kalau tidak dibuahi, maka dia akan mati dan luruh bersama-sama dengan endometrium rahim keluar sebagai darah menstruasi ya. Sekarang kita lihat bagaimana sel telur ini terbentuk sebelum ovulasi. Oke, jadi ada primordial cell ya. Seperti tadi Ibu ceritakan, ketika anak perempuan baru lahir dan sampai dia menjelang dewasa ya, menjelang balik. Nah, primordial cell ini membentuk oogonium. Nah, oogonium ini masih diploid ya.
Nah, masih diploid ya. Primordial cell menjadi oogonium itu peristiwa mitosis ya. Nah, dari oogonium menjadi oosit primer ya. Dari oogonium itu menjadi oosit primer itu juga masih peristiwa mitosis. Nah, kemudian oosit primer ya. Mana dia tadi? Oosit primer itu, primary oosit itu mengalami pembelahan meiosis tahap 1 ya, meiosis 1 sehingga terbentuklah oosit sekunder dan ada polosit ya, ada ini first polar badan kutub ya. Ini adalah peristiwa pembelahan meiosis tahap 1 sehingga terbentuklah satu sel oosit sekunder dan badan polar bagian pertama ya. Kemudian dari sini dari oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis tahap kedua sehingga terbentuklah ootit ya, sehingga terbentuklah ootit. Ootit ini kemudian ini ootit ini kemudian berkembang menjadi ovum ya. Yang ini tidak ya, hanya satu ovum yang terbentuk ya. Berbeda dengan sperma, satu spermatogonium akan terbentuk 4 spermatozoa, sedangkan pada sel ovum satu oogonium membentuk hanya satu sel telur atau ovum ya, sifatnya haploid. Dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak sudah sampai tadi oogenesis. Jadi terbentuknya ovum sudah, terbentuknya sperma sudah. Sekarang kita lihat perbandingannya. Jadi Ibu gambarkan ada 2, langsung ada gambar spermatogenesis dengan yaitu prosesnya ya. Kemudian ada juga gambar oogenesis ya, sama-sama mengalami pembelahan mitosis, kemudian meiosis tahap 1 dan meiosis tahap 2. Beda tempat pembentukannya. Kalau spermatogenesis ada di dalam testis, kalau oogenesis terjadi di dalam ovarium ya. Nah, alatnya kalian lihat dua-duanya ada ya. Kemudian dari pembelahan spermatogonium membentuk hasil akhirnya adalah 4 sel spermatozoa, sedangkan pada oogenesis terbentuk dari oogonium 1 sama 1 terbentuk hanya satu sel ovum ya. Oke, anak-anak cukup jelas ya. Baik. Nah, sebuah quote yang berguna buat kalian ya. Hiduplah sekarang, buatlah masa kinimu berharga, sekarang tidak akan pernah datang lagi. Nah, anak-anak belajar giat ya. Hargai masa sekarang karena sekarang ini nggak akan balik-balik lagi ya. Hargai waktu kalian ya, hargai umur kalian, hargai kesempatan yang ada sekarang. Oke anak-anak, sekian dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.